Anda kembali bersama kami di Silang Pendapat. Nah, Anda mengatakan bahwa memang kurang pengawasan terkait dengan konversi lahan hutan. Tapi yang saya bayangkan problem utama di meningkatnya emisi karbon itu kan penyebab utamanya itu kan deforestasi. Gitu. Betul. Sehingga sebagian besar kerja yang harus dilaksanakan atau diwujudkan itu justru di bagian Kementerian Kehutanan, bukan di bagian Bapak gitu. Betul. Nah, bagaimana Anda bisa? Kami tadi kan sifatnya mengkoordinasikan. Nah, oleh karena itulah kami kementerian kami itu misalnya staf-staf kami eselon 1 2 kami itu bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk bersama-sama melakukan apakah sifatnya membuat kebijakan yang nantinya akan diterapkan di daerah-daerah ataupun bisa juga kita bersama ke katakanlah action ke lapangan, itu kita sering sudah kita lakukan. Seperti yang kami lakukan misalnya kita kontrol ke daerah Kalbar, kemudian daerah Kaltim, saya bersama Menteri Kehutanan, bersama eselon lainnya, itu juga sama-sama kita memantau apa yang terjadi di lapangan. Dari situ kita perintahkan kepada eselon-eselon yang untuk menindaklanjutinya apa yang kita temukan. Oke, sekarang kita lihat fakta pemanasan global berikut ini. Disebutkan di sini, 18% penyebab emisi global adalah deforestasi. Dan 75% deforestasi yang terjadi, itu terjadi di negara berkembang. Betul. Ini informasi dari Panel on Climate Change, IPCC tahun 2007. Nah, dengan demikian memang deforestasi ini menjadi perhatian khusus. Betul. Terkait dengan pelestarian lingkungan dan mengatasi pemanasan global. Yeah. Tapi seperti yang Anda katakan tadi bahwa Kementerian Lingkungan Hidup hanya sampai sebatas koordinasi sehingga tidak punya wewenang sama sekali. Memang. Kalau boleh ya saya jelaskan dulu, ada 3 kegiatan pokok utama dalam rangka penurunan gas rumah kaca. Pertama tadi yang deforestasi, kemudian yang kedua tadi soal energi, yang ketiga itu adalah pengolahan limbah ya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup ini punya tugas utama ini adalah di bagaimana pengolahan limbah. Karena limbah ini juga cukup besar kontribusinya, katakanlah sampai berapa? 11%, lumayan lah. Dari limbah ini kalau kita biarkan, maka dia akan emisi gas rumah kaca. Katakanlah misalnya dari metan itu ya, hasil limbah. Itu kalau dibiarkan cukup besar kontribusinya. Nah, di sini yang paling tugas kami utama, bagaimana contoh kecil saja supaya masyarakat paham. Kotoran-kotoran sapi misalnya ya. Itu kan kalau dibiarkan selain bau, tidak bersih, juga dia mengeluarkan emisi. Nah, itu yang kita bantu masyarakat. Kita olah menjadi biogas. Sebagai contoh saja lah sederhana. Kan terbantu tuh. Nah, di situ kami utama. Nah, sedangkan di sini kami lebih banyak bersama-sama untuk yang masalah kehutanannya. Itu kami bersama-sama melakukannya. Yang utama tentunya kan mereka, karena mereka sektor. Kita advokasinya, mendorong. Nah, ini salah satu kekhawatiran dari, lagi-lagi lembaga swadaya masyarakat itu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah ini diaplikasikan di masyarakat. Karena tentunya kan apapun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pada akhirnya nanti akan berdampak kepada masyarakat. Nah, ini salah satu, saya akan memperlihatkan deklarasi Sinar Resmi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang intinya meminta adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, perlindungan terhadap hak atas tanah adat dan ekosistem, manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas masyarakat adat. Sehingga apapun kebijakan dari pemerintah, apakah itu perdagangan karbon atau lainnya, mereka menuntut ada jaminan bahwa masyarakat akan diuntungkan dalam hal ini. Nah, sejauh ini seperti apa yang upaya pemerintah untuk mewujudkan harapan dari masyarakat ini? Jadi kalau kita melihat dari segi sektor kita ya, Kementerian Lingkungan Hidup, kita punya Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di situ dijamin hak-hak adat. Jadi kita akan mendorong, akan mengawal bagaimana itu bisa diimplementasikan. Misalnya kita contoh langsung saja ke perdagangan karbon. Saya sudah pernah melakukan penelitian-penelitian juga bahwa di masyarakat itu mereka kan punya hak ulayat seperti itu. Mereka juga pernah membuat suatu hutan buatan mereka sendiri. Nah, itu kalau seandainya hutan tersebut juga dimasukkan dalam rangka perdagangan karbon, saya malah membuat suatu persentase pembagian itu seandainya laku gitu ya. Katakanlah mereka 50%. Itu yang sering saya lontarkan itu. Kemudian 30% katakanlah untuk daerahnya, ya kan? Masyarakat malah yang terbesar kalau menurut
pemikiran saya begitu, yang saya sarankan. Pemdanya katakan 30%, sisanya mungkin pemerintah pusat ini dalam rangka mengkoordinir atau juga penyuluhan atau juga itu akan dikembalikan juga uangnya. Seperti itu yang saya lakukan itu. Sejauh ini sudah ada 8 provinsi yang dimasukkan ke dalam sebagai program uji coba perdagangan karbon. Oh iya betul, ada 8. Tapi yang RRD tadi hanya 1 baru sebagai uji coba. Tahun depan mungkin 2. Berikut ini akan saya perlihatkan komentar dari Greenpeace mengenai apa yang mereka anggap penting dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia sekarang adalah di mana kita memang mengkampanyekan untuk supaya Indonesia tidak lagi tergantung terhadap penggunaan energi kotor seperti batu bara. Karena itu mempunyai dampak negatif yang sangat besar gitu ya, mulai dari proses dari hulu ke hilir. Sedangkan Indonesia juga masih punya banyak sekali potensi energi terbarukan seperti matahari, angin, air yang memang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, menurut Anda apakah perdagangan karbon itu memang pantas untuk diprioritaskan ataukah ada cara lain seperti teknologi alternatif yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana? Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan apa yang harus mereka kedepankan, perdagangan karbon atau yang lain? Jadi begini, saya kira permasalahan jangan terlalu dibikin rumit lah. Jadi kalau kita begini, kita kan maunya hutan kita ini luasnya tetap terjaga, ya kan? Nah, kalau hutan kita terjaga bagus, itu kan banyak untungnya itu. Misalnya tata air jadi bagus, oksigen jadi banyak, kemudian juga bisa menyerap karbon dioksida. Perdagangan karbon ini kan seolah-olah kayak datang sendiri gitu. Kalau kita tidak usah megang dagang karbon aja, hutan kita bagus itu kan sudah lumayan itu. Nah, sekarang maksud saya dengan hutan kita bagus ini, lingkungan kita menjadi baik, ternyata kita ada tambahan lagi keuntungan, yaitu bisa untuk dagang karbon. Jadi jangan terlalu bikin rumit saya kira masalah dagang karbon ini. Tapi intinya yang dipertanyakan pemerintah, apakah pemerintah mengabaikan opsi-opsi lain selain perdagangan karbon untuk melestarikan atau melawan pemanasan global? Kalau bicara soal itu saya kira benar. Tadi kan sudah saya katakan ada 3 kegiatan utama ini. Ada yang deforestasi, ada yang penggunaan energi, kan, ada yang pengolahan limbah. Kalau dia tadi kan lebih mengarah kepada ini, yang kedua ini. Sebaiknya katanya kita menggunakan energi yang ramah lingkungan, karena kita masih banyak punya. Katakanlah tadi tenaga matahari, gitu ya. Kemudian ada biofuel, misalnya kan itu ramah lingkungan juga. Kemudian panas bumi, gitu. Nah itu yang dia maksudkan. Hanya saja masalahnya panas bumi ini adalah kenapa jadi perusahaan itu sepertinya kurang bersemangat. Pertama begini, kalau dia menggali misalnya ya, jangan-jangan nggak ada gitu kan. Lalu uangnya kan rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya itu cocok nggak? Nah itu. Nah sekarang pemerintah dalam rangka memotivasi ini, karena presiden memang mendorong ke sana, maka pemerintah akan menyediakan dana, kalau nggak salah 1 triliun lebih ya. Itu adalah dana untuk perusahaan yang mau bergerak menggali panas bumi. Jadi kalau mereka nggak ketemu, akan diganti. Ya, intinya pemerintah tidak mengabaikan opsi lain selain perdagangan karbon. Yang kedua harganya juga pemerintah akan mengangkat itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Pak Menteri. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali dengan narasumber lainnya.